الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan mulazamah kitab Tauhid pada bab yang baru, setelah bab syafa'ah. Berapa? 19 18. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Bab qaulillahi ta'ala, bab yang membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya berada di surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang pilihanmu atau orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Maka dari ayat ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita pahami di dalam memulai masuk dalam bab ini. Yang pertama, bahwasannya annal hadi huwallah, bahwasannya yang memberikan petunjuk satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengandung dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad, bukan organisasi ya, tapi dia adalah maknanya petunjuk yang bersifat teori. Petunjuk yang bersifat teori. Contohnya adalah nasihat, wahyu Al-Quran ya, atau wahyu berupa sunnah dan semisalnya. Wathaniha, yang kedua adalah hidayatut taufiq. Yaitu hidayah yang bersifat praktek. Ketentuan yang kedua, sebagian dari makhluknya, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidayah yang pertama. Sebagian makhluknya, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah yang pertama, ai hidayatul irsyad, hidayah yang berupa
teori. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaina illal balagh." Dan tidak ada kewajiban bagi kita semuanya kecuali hanya menyampaikan, balagh. Tidak ada yang memaksa untuk praktek, hanya teori. Hanya teori. Jadi contohnya orang mengatakan, "Wahai si fulan, salatlah, jagalah salat 5 waktu Anda." Hidayah apa ini? Hidayatul irsyad. Apakah dia bisa memaksa orang sampai salat 5 waktu? Tidak bisa. Nah, hidayah yang kedua yang bersifat praktek, orang bisa mengamalkan ilmu yang dia terima, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayatul taufik. Makanya di akhir-akhir doa biasanya wabillahi taufik. Ya, setelah ceramah semua ilmu teori, kemudian ditutup dengan wabillahi at-taufik. Dan taufik yaitu Anda mempraktekkan isi ceramah saya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang berikutnya, yang ketiga, menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya rububiyah, tidak memiliki rububiyah. Rububiyah di dalam bab ini berkaitan dengan apa? Hidayah. Salah satu bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah yahdi may yasha. Yahdi may yasha, memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Naam, tafadhal. Naam. Kemudian dalil dari sunnah yang dicantumkan dalam bab ini yang merupakan penjelas dari ayat yang tadi kita baca, fi sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari, an Ibnil Musayyib. Sebagian membaca Musayyib, sebagian baca Musayyab. Sebagian baca Musayyib, sebagian baca Musayyab, yaitu Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab. Nah, ya. Sa'id bin Musayyib ini adalah ahadun min fuqaha'is sab'ah, salah satu ulama dari ulama yang 7 kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in. Ya, fatwanya merupakan final pada waktu itu, fatwa final sedunia. Ini Sa'id bin Musayyib. An abihi, dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang sahabat. Qala lamma hadarat Abu Talib al-wafat, ketika Abu Talib, paman Nabi SAW, Abu Talib sudah mendekati sakaratul maut, ya, yaitu ketika beliau berada di ranjangnya, sudah lemah, mendekati ajalnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membesuknya. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendatangi seseorang yang peluangnya besar untuk menerima nasihat. Salah satu peluang besar menerima nasihat adalah ketika sakit, ketika dapat musibah, ketika sudah mendekati ajal. Oleh karenanya ada syariat, disyariatkan kita membesuk orang yang sakit. Disyariatkan membesuk orang sakit. Hikmahnya salah satunya, jika orang yang sakit tersebut mungkin musuh kita, bisa memaafkan kita, atau mungkin dia adalah orang yang butuh nasihat, maka saat itu saat yang tepat untuk menyampaikan, karena hati sedang terbuka. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Sementara di sisi Abu Talib
ini sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah, akan aku jadikan pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka keduanya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, kamu sudah benci kepada agama nenek moyang kita Abdul Muttalib. Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengulang, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang nanti aku jadikan pembela di hadapan Allah. Fa'aada, keduanya pun mengulang, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Fakana akhir maqal, dan akhir dari ucapan Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, dan wa aba ay yaqul la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna lak, pasti saya akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, ya, malam unha ank, selama saya belum dilarang, selama saya belum dilarang. Fa anzalallahu ta'ala, maka langsung Allah menurunkan ayatnya, ma kana lin nabi, tidak sepantasnya bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat dekatnya. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah sudah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim. Maka ayat ini mengandung hukum apa? Haram hukumnya mendoakan ampunan bagi orang musyrikin yang sudah meninggal dunia. Adapun yang masih hidup disyariatkan mendoakan mereka apa? Hidayah. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, ketika masih hidup ini boleh. Wa anzalallahu fi Abi Talib, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus untuk Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, ini adalah judul bab, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang pilihanmu. Walakinnallaha yahdi man yasha, melainkan Allah lah yang berhak memberikan hidayah sesuai dengan kehendaknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan hidayatut taufiq pada Nabi Muhammad dan menetapkan hidayatut taufiq hanya pada Allah. Li'anna hidayatut taufiq ala masyiatillah, karena hidayatut taufiq itu tergantung atas kehendak Allah. Menunjukkan bahwasanya kehendak manusia tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Kalimat wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah mengetahui siapa yang berhak dapat hidayah. Berkata Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah kitab Tauhid, kalimat ini mengandung bahwasannya hidayah
bisa ditempuh dengan sebab. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, tentu atas keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang berusaha mencari hidayah, maka Allah akan berikan. Sesuai dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalannya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu dijemput ya, atau dicari. Sama dengan rezeki. Sama dengan rezeki. Allah memberikan rezeki juga kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi rezeki itu juga dicari. Ya. Kemudian mengandung juga di sini salah satu hal yang bisa menyebabkan hidayah Allah itu jauh. Salah satu hal yang bisa menyebabkan hidayah Allah itu jauh, yang pertama adalah julasa usu, teman dekat yang buruk. Ya, teman dekat yang buruk. Seperti tadi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal melarang. Padahal yang datang di situ manusia terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mengklaim nasihatnya lebih baik dari Rasulullah atau hatinya lebih ikhlas dari Rasulullah? Siapa? Enggak ada. Yang datang adalah orang yang paling ikhlas, manusia terbaik, kalah dengan teman yang buruk. Bahaya teman yang buruk. Ya, teman yang buruk sangat bahaya. Maka para ulama mengatakan jika antum ingin menentukan mana teman baik, mana teman buruk, kalau antum bersama dia, iman antum jadi bertambah, itu teman baik. Kalau antum bersama dia, iman antum jadi turun, sudah jangan sama dia. Ya, walaupun teman dekat, teman SMA dulu barangkali. Tapi saat ini ketika bersama dia, antum banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diteruskan. Ini contoh real. Enggak bisa kita berpegang, oh saya sekarang sudah mulazamah kitabut tauhid, aman insyaallah, enggak bisa. Ya. Atau kita mengatakan saya sudah hafal Al-Qur'an, tidak menjamin. Ini manusia terbaik yang ada di sebelahnya, Rasulullah. Tapi kalah dengan dua orang teman buruk. Walaupun pada akhirnya Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Ya, masuk Islam Abdullah bin Abi Umayyah. Bagaimana nanti kelak ketika bertemu di akhirat? Ya, Abu Thalib mendengarkan perkataannya Abdullah bin Abi Umayyah dan mengabaikan perkataan Rasulullah. Di akhir hayatnya Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam pada Fathu Makkah. Ini menunjukkan semuanya yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Kira-kira ikhwan, dari kalimat yahdi may yasha, apa yang antum tangkap di sini? Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Contohnya tadi, Abu Thalib tidak diberikan hidayah oleh Allah. Tapi temannya sebelahnya yang melarang dia dulu dikasih hidayah. Kira-kira apa yang kita bisa tangkap dari sini? Bisa kita tangkap itu hidayah itu mahal. Mahal. Ya, kalau antum melihat ada dua orang, satu kaya, satu miskin, kita yakini semuanya atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berdoa, kita minta yang mana? Yang diberikan kelebihan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Maka ini juga lebih dari itu hidayah. Jika rezeki tersebut berlakunya hanya di dunia, selesai meninggal dunia orangnya, rezekinya ya tidak ikut. Tapi hidayah dunia sampai akhirat, hidayah di dunia sampai di akhirat, dan Allah berikan kepada yang Dia kehendaki saja. Tidakkah kita menyangka bahwasanya ini barang mewah? Ini barang mewah.
Dan Allah mengatakan Allah kalau beri hidayah tahu siapa yang berhak dapat. Siapa yang berhak dapat. Salah satu tipsnya disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sudah kita lewati kan? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Berarti salah satu usaha supaya Allah memilih kita mendapatkan hidayah dalam menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Yang kedua tadi menjauh dari teman yang buruk. Menjauh dari teman yang buruk. Yang berikutnya adalah tidak hubbud dunia. Hubbud dunia yang menghalangi dari hidayah. Tidak hubbud dunia. Tidak cinta kepada dunia berlebihan. Tidak cinta kepada dunia berlebihan. Apalagi siapa yang bisa nambah hal-hal yang merupakan penghalang hidayah? Ta'assub atau ta'assub, fanatik, sikap fanatik. Ini Abu Thalib fanatik berat dia terhadap agamanya Abdul Muttalib, ya, sehingga terhalang dari hidayah. Ada lagi menjib, saya jawab. Sombong. Malu dan sombong, ya. Atau berangkatnya dari satu, takabur. Nanti bisa muncul dari sombong itu malu dia bertemu orang yang di bawahnya. Ya. Takabur, sombong. Naam, wasil. Naam, dalam al-masail, al-mas'alatul ula, tafsir qawlihi innaka la tahdi man ahbabta. Tafsir firman Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Apa tafsirnya tadi? Di sini adalah nafyul hidayah minal makhluq, ai hidayatu at-taufiq, yaitu Allah menafikan hidayah dari makhluk atau tepatnya dari Nabi Muhammad berupa hidayah apa? At-taufiq, berupa hidayah at-taufiq, hidayah yang bersifat praktek. Nah, matanya. Nah, tadi juga disebutkan ayat yang ini, maka nalin nabi, tidak sepantasnya bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Maka mengandung hukum haram hukumnya beristighfar untuk orang musyrik setelah wafatnya. Walau kanu uli qurba, walaupun dia adalah orang terdekatnya atau kerabat dekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas pada mereka bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Termasuk makna sudah jelas adalah sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia itu jelas di atas kekafiran, berarti ashabul jahim, penduduk neraka. Tapi kalau belum wafat kita tidak bisa menentukan, ya, tidak bisa menentukan. Mungkin dia taubat sebelum ajalnya bisa. Nah, wahyal mas'alatul kubra, yang ketiga adalah masalah yang besar, yaitu tafsir perkataan la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bi khilafi ma alaihi may yadda'i al-ilm, ya, berbeda dengan penafsiran orang-orang yang mereka mengklaim mereka punya ilmu, ya,
yang mereka mengklaim mereka punya ilmu. Ya, di sini Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Abu Thalib mengatakan apa? Enggak mau. Karena dua orang sahabatnya mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Sekarang kita bahas tafsirnya la ilaha illallah ini dari agamanya Abdul Muttalib. Bagaimana agamanya Abdul Muttalib? Hum ya'budunallah wa ya'buduna al-awthan. Mereka menyembah Allah dan menyembah berhala. Berarti makna la ilaha illallah apa? Ya'budullaha la syarikalah, kan begitu. Menyembahnya kepada Allah tidak ada sekutu baginya. Maka kita kembali ke makna awal yang sudah kita pelajari. La ilaha illallah berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang kita bahas makna yang menyimpang. Ada orang datang mengatakan la raziqa wa la mudabbira illallah. Makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Oke, kita cocokkan sama agamanya Abdul Muttalib. Bagaimana? Apakah agamanya Abdul Muttalib tidak meyakini bahwasanya pemberi rezeki adalah Allah? Meyakini atau enggak? Meyakini. Apakah agamanya Abdul Muttalib tidak meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah? Meyakini. Tapi apakah mereka Islam dengan keyakinan itu? Enggak. Berarti makna Anda salah kalau menganggap orang Islam itu hanya meyakini la ilaha illallah seputar rububiyah. Tidak ada rezeki, tidak ada mengatur dan rububiyah ini. Tidak menyentuh masalah ibadah sama sekali. Berarti salah maknanya. Kan begitu. Ambil lagi makna yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berapa Tuhannya Abdul Muttalib? 360 berhala sekitar Ka'bah. Salah lagi berarti. Ya, salah lagi secara realita salah. Kemudian la hakima illallah, seperti yang pemahaman Khawarij atau Ikhwanul Muslimin. La hakima, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apakah masalah hukum alias undang-undang yang diberatkan oleh agamanya Abdul Muttalib? Enggak, mereka hanya mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka sehingga enggan mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan masalah hukum Nabi Muhammad dari ente mau jadi pemimpin kami, silahkan, tapi berhenti dakwah. Kalau masalah hukum diserahkan, berarti salah juga. Makna yang benar ketika di-compare dengan agamanya Abdul Muttalib adalah la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau mengucapkan, konsekuensinya harus menghilangkan agamanya Abdul Muttalib. Konsekuensinya itu. Nah, ini tafsir la ilaha illallah dalam bab ini, ya, sangat jelas. Nah, yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz qala lirrajul, ya, ketika Rasulullah itu mengucapkan pada seseorang qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan tuhan-tuhan mereka. Ucapan la ilaha illallah berarti harus menghilangkan seluruh sesembahan mereka. Ya. Man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam, ya. Bahasanya seperti Abu Jahal itu faham dia tentang usul Islam, tahu.
pondasi Islam itu sebenarnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tauhid itu. Abu Jahal paham dia. Makanya Abu Jahal sudah pasang kuda-kuda ketika Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah. Ya, berbeda dengan orang sekarang. La ilaha illallah diucapkan ribuan kali, 1 juta kali, apa maknanya nggak paham. Apa hakikatnya nggak paham. Pokoknya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Loh, secara lafaz benar, lafaz. Tapi secara penerapan bagaimana? Apakah lafaz Anda bermanfaat di akhirat kelak atau amal Anda? Kan begitu ya. Makanya Al-Imam Wahab ibn Munabbih mengatakan miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah, ini benar. Tapi kunci itu ada geriginya. Sehingga berfungsilah kunci tersebut digunakan untuk membuka. Tapi kunci kalau tidak ada geriginya, nggak ada fungsinya. Nah, gerigi pada kunci tersebut adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang harus diterapkan pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa syaratnya? Al-ilmu, al-yaqinu, al-ikhlas, al-mahabbah, al-qabul, al-inqiyad, as-sidq. Nah, 7 syarat la ilaha illallah yang harus dihadirkan bagi orang yang bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sangat paham ya. Abu Jahal paham, orang-orang musyrikin Quraisy paham ya. Kalau orang kita mungkin karena bukan orang Arab nggak paham, tapi nggak mau belajar ya, tidak mau belajar, sehingga lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tangannya menyelisihi lisannya, kakinya menyelisihi lisannya, matanya menyelisihi lisannya, dan seterusnya. Kemudian di antara mereka mengatakan yang penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya dia masuk surga. Ya. Siapa yang bisa menjamin orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah? Sementara Abu Thalib yang bizi'i Rasulullah, orang yang bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, yang menerapkan la ilaha illallah semasa hidupnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau hanya berpegang pada itu, maka burung beo masuk surga nanti. Ya, burung beo kalau dilatih ucapkan la ilaha illallah bisa atau tidak? Bisa. Apakah kemudian dia masuk surga? Jadi maknanya adalah ucapan la ilaha illallah wajib diiringi dengan amal yang sesuai. Naam. Yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mubalaghah adalah sikap yang berlebih di dalam Islam, tidak fi islami ami, untuk mengislamkan pamannya, Ya, kasihan Rasulullah. Karena sebenarnya pamannya itu mengakui, bahkan nulis syair pamannya itu. Ya, enggak hafal saya pamannya, syairnya enggak hafal saya, ada di syarahnya Syekh Shalih Fauzan, I'anatul Mustafid, itu nama kitabnya. Itu ditulis syairnya Abu Thalib. Isinya, jika bukan karena kaumku yang terus menekanku wahai Muhammad, sesungguhnya hatiku dan lisanku adalah orang yang pertama kali mengakuimu sebagai nabi. Faham? Ya, itulah sebab-sebab dihindarkan dari hidayah itu harus kita hindari. Bahkan sekelas Abu Thalib yang sudah faham, ini ponakannya sendiri, dia tahu ini ponakannya bersih, tidak pernah berdusta. Oleh karenanya dia berada di garda depan untuk membela dakwah Nabi. Tapi hidayah belum datang. Ya, kadang kalau kita merenungkan hal ini muncul rasa takut ya. Jangan sampai kita
di akhir hayat, kemudian naudzubillah min dzalik, melepaskan agama ini atau melepaskan sunnah ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naudzubillah min su'il hal. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang buruk. Sadisah. Nah, Abdul Muttalib. Bantahan kepada orang yang menyangka Abdul Muttalib adalah Islam. Wa aslafu, dan orang-orang sebelumnya. Wa aslafu, dan pendahulu-pendahulunya. Salah satunya adalah orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Yang ketujuh, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk pamannya. Falam yughfar lahu, akan tetapi tetap tidak diampuni. Bahkan Allah melarang beliau untuk mendoakan pamannya. Nah. Yang kedelapan adalah bahayanya teman yang buruk. Bahaya teman yang buruk pada manusia. Bahaya teman yang buruk pada manusia. Nah, bahayanya mengagungkan al-aslaf, nenek moyang, wal akabir, dan tokoh-tokoh besar. Mengagungkan di sini maksudnya adalah meletakkan mereka di atas batasnya, ya, meletakkan mereka melampaui batas. Jadi kalau mengagungkan nenek moyang ya boleh, tapi sesuai dengan batasnya. Mungkin sebagai orang yang lebih tua dari kita. Adapun ketika menyangkut masalah din, masalah agama, wajib kita kembalikan kepada dalil. Wajib kita kembalikan pada dalil. Nah, asyubhatu lil mubtilin fi dzalik. Listidlal Abi Jahal fi dzalik. Syubhat ahlul batil ini adalah hal yang harus diwaspadai, karena di dalam kisah tersebut Abu Jahal menggunakan syubhat di dalam menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah, ini syubhat. Kalau kamu menerima Muhammad, agamanya Muhammad, berarti kamu membenci agamanya Abdul Muttalib. Ya, ini bahaya. Ini bahaya dari syubhat yang mungkin jika tidak ada ucapan itu, potensi Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah ada. Tapi karena syubhat itu tadi sampai, maka tertutup semangatnya atau keinginannya tertutup. Ini bahaya dari syubhat, ya ikhwan. Bahaya dari asyubuhat, ya. Terkadang kita sudah runut menuntut ilmu, datang syubhat macam-macam, ya, kita diajak begini, ajak begitu, sepertinya bagus, sepertinya, ternyata akhir-akhirnya, ternyata saya nggak dapat apa-apa. Ilmu yang dulu saya runut sudah putus gara-gara saya mengikuti si fulan juga hilang entah kemana. Nah, ini bahaya dari syubhat. Nah, nafa'atu asyahidu bi kaunil a'mal bil khawatim. Jazakallah khair. Poin pembahasan dari bab ini adalah al-a'mal bil khawatim. Amal itu terhitung pada akhirnya. Amal terhitung pada akhirnya. Jadi sabda Nabi SAW, innal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Ini harusnya membangkitkan semangat kita untuk istiqomah, karena kita nggak ada yang tahu ajal kita. Hendaklah kita tetap bagaimanapun juga, walaupun jatuh ke dalam kemaksiatan, ya tobat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, terus istiqomah lagi, begitu terus. Karena sesungguhnya amalan itu dinilai pada akhirnya.
li'annahu law qalaha nafa'athu. Ya, karena kalau Abu Thalib tadi mengucapkan la ilaha illallah akan bisa bermanfaat bagi dirinya. Ya, bermanfaat bagi dirinya. Naam. Fi kibri hadhihi syubhah fi qulubil zalim, yaitu memperhatikan besarnya syubhat pada hati-hati orang yang tersesat ini, hati-hati orang yang sesat ini. Li'anna fil qissah, karena di dalam kisah ini annahum lam yujadiluhu illa biha. Ya, mereka tidak membantah Nabi SAW kecuali dengan syubhat itu tadi. Satu aja yang mereka sampaikan, agamanya Abdul Muthalib. Gak ada alasan lain, itu aja. Ya, syubhat itu yang dijadikan bantahan. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takriri, padahal Rasulullah ya diulang-ulang, mengulang-ulang lagi. Ucapkan la ilaha illallah, lempar lagi syubhat itu. Agamanya Abdul Muthalib. Ya. Fali ajli 'azamatiha wa wuduhiha, karena mereka tahu ucapan ini besar di hatinya siapa? Abu Thalib. Besar di hati. Pertama ayahnya sendiri Abdul Muthalib, kedua tokoh Quraisy, kemudian ada kaitannya dengan keyakinan. Lah ini besar di hatinya siapa? Abu Thalib. Wa wuduh, dan sangat jelas. Alasan ini yang selalu diulang-ulang. Nah ini ya, ahlu syubhah selalu mengambil titik poin yang memungkinkan seseorang itu lari dari sunnah pada zaman ini. Contohnya pada zaman ini, negara kita punya aturan sendiri, contohnya ada peradaban sendiri. Jangan bawa peradaban Arab, dikira agama ini peradaban Arab. Ya, akhirnya dibenturkan dengan peradaban lokal. Tertariklah orang yang tertarik. Oh iya benar. Nah ini syubhat. Ya. Dan masih banyak bentuk syubhat-syubhat yang lainnya. Salah satunya ya uaha. Barusan mengatakan Syekh Albani, ada yang tahu? Syekh Albani ahli hadits, iya. Kata dia, itu Syekh Albani ahli hadis dalam segi riwayat, sanad riwayat. Hadis itu kan ada dua unsur besar, redaksi, matannya. Kalau ada innamal a'malu binniyat, itu kan redaksinya, matan namanya. Dari situ kan ada sanadnya. Nah, Syekh Albani kata beliau ini ahli di sanad, matannya belum tentu. Nah ini syubhat. Siapa yang pernah belajar ahli hadis ada keterangan seperti ini? Siapa yang pernah belajar ilmu hadis ada keterangan seperti ini? Ada mustalah hadis. Ya. Mungkinkah seseorang rawi yang thiqah, diakui kethiqahannya, kemudian ditanya, matannya apakah kamu yakin ini matan sesuai dengan riwayatnya? Gak bakal ada. Karena matan itu adalah include di dalam riwayat, kan gitu. Dari fulan ya matannya iku kabeh, kan gitu tuh. Lah ini syubhat. Syekh Albani ahli di dalam ilmu sanad, matannya belum tentu. Subhanallah. Ya. Nah ini namanya syubhat. Contoh seperti itu, seakan-akan ilmiah padahal jauh. Indahum iqtasaru 'alaiha, ya, dan mereka mengkhususkan dalam syubhat ini untuk menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai sudah bab 18. Afadhal jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Dari kisah ini nyambung ke muadharah tadi, di antara penghalang hidayah itu menolak sabda Nabi, berarti memilih perkataan lain Nabi kan. Ini kan menolak perkataan Nabi yang isinya itu la ilaha illallah dan memilih perkataan selain Nabi kan.
sama kayak Mu'adharah tadi kan. Berarti penghalang hidayah juga menolak dalil bagi. Masuk di dalam kategori sombong. Tadi masuk dalam kategori sombong. Kalau Abu Thalib menolaknya juga masuk dalam kategori mendengarkan teman. Mendengarkan bisikan teman yang buruk. Nah, sama ini Ustaz, tentang syarat la ilaha illallah itu masuknya syarat sah atau syarat wajib Ustaz? Soalnya ada syubhat gini. Salah satu syarat kan ilmu. Jika orang tidak punya ilmu atau tidak paham tentang tauhid, nggak sah tauhidnya. Kalau nggak sah tauhidnya, nggak sah Islamnya. Nah itu. Nah, masalah syarat sah dan syarat wajib, memang kalau kita pahami di dalam 7 hal tersebut, ya ilmu, yakin, ini syarat sah. Ini syarat sah. Kalau tidak ada itu, ya tidak sah. Namun hal ini berbeda masuk di dalam pembahasan udzur bil jahal. Masuk dalam pembahasan udzur bil jahal. Jadi udzur bil jahal salah satu unsurnya adalah berkaitan dengan masyarakat setempat. Berkaitan dengan masyarakat setempat. Di mana tempat yang mendominasi adalah dai-dai yang enggan menjelaskan tauhid, maka masyarakatnya pun tidak bisa disalahkan 100%. Ya. Karena contohnya ada seseorang datang ke sini mendengarkan nasihat begini. Dia tangkap. Dia bawa keluar ke yang lain. Ini seperti ini bagaimana? Oh, enggak benar, ini yang benar begini. Dia korban. Maka udzur bil jahal di dalam bab ini berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di Saudi dengan di sini beda udzur bil jahalnya. Di sini dengan di Malaysia beda. Malaysia dengan di Amerika beda. Sini dengan Amerika masing-masing. Kita lihat mana di daerah tersebut yang lebih muncul, tauhid dan sunnah atau syirik dan bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Syubhatnya itu gini Ustaz, kan orang diuzur karena kejahilan. Nah, kan menetapkan orang Islam itu kan di atas tauhid kan harus dengan ilmu. Nah, kalau dia berislam di atas kejahilan kan nggak sah karena ya itu tadi syaratnya harus ilmu. Paham maksudnya Ustaz? Paham. Ya. Terus? Maksudnya kalau dia jahil tentang tauhid, meskipun dia Islam nggak sah, maksudnya gitu loh. Itu gimana maknanya? Lah sekarang seandainya tidak sah keislaman seseorang, harus dengan ilmu. Bagaimana dengan sabda Nabi SAW? Ini bahaya, ini bisa ke takfir ya, bisa ke takfir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, ini dalil kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini dalil yang paling mengakar untuk membongkar takfir. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Kok bisa di atas Islam? Perkataan selanjutnya mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan Yahudi, Nasrani, Majus. Berarti apa sebelumnya? Islam. Sebelumnya Islam. Apakah kemudian dia sudah paham la ilaha illallah? Ya belum. Ya. Nah, mungkin itu insyaallah cukup dalil itu. Abdul Muthalib di neraka Ustaz. Karena Abu Thalib. Abdul Muthalib. Kakeknya. Nah. Karena pernah dengar kalau dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan kepada salah satu sahabat bahwa bapakmu dan bapakku di neraka. Itu dalilnya ada. Kalau yang Abdul Muthalib mungkin baru, kalau anak pribadi baru dengar yang barusan tadi. Artinya apakah ada riwayat atau
hadis atau dalil khusus yang menyatakan kalau Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah itu di neraka selain penjelasan yang ini tadi? Iya, adapun kakek beliau di neraka ini jelas karena beliau pada saat hidup berada di bawah agama wathaniyah, agama apa? Paganisme, itu menyembah berhala. Padahal di situ juga ada orang yang mengesahkan Allah, masih ada, seperti Waraqah bin Naufal, ya, seperti Waraqah bin Naufal dan orang-orang yang bersama Waraqah bin Naufal masih ada. Tapi Abdul Muthalib melakukan kesyirikan. Ya. Sama pada saat itu ada tokoh yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Di dalilnya Rasulullah mengatakan, saya melihat Amr bin Luhai ini al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Amr bin Luhai ini kiainya Abdul Muthalib, tokoh agamanya masyarakat Quraisy pada waktu itu. Ya. Maka Abdul Muthalib mengikuti ini Amr bin Luhai. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Tentang ini mendoakan orang musyrikin yang sudah meninggal kan nggak boleh. Terus bagaimana kalau kita nengokin orang Nasr, orang kafir itu sakit? Kita mendoakan supaya mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, mudah-mudahan Allah beri hidayah buat panjenengan. Terus kita mungkin saking dekatnya ya, kita kasih dalil itu gimana orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah meninggal masuk surga. Nah, tapi dia baru mengucapkan terus meninggal, boleh nggak sih? Boleh. Nah, tapi yang jadi masalah mendoakan ampunan. Jangan mendoakan ampunan, karena jelas ini dia berada di atas kekufuran. Doakan hidayah itu jauh lebih baik. Oh, berarti kita mendapatkan hidayah. Hidayah. Kemudian mau mendakwahkan la ilaha illallah ya sangat baik gitu. Berarti kita nggak boleh mendoakan ampunan ya. Ya. Kalau ampunan ketika dia taubat, semoga Allah mengampuni dosa jenengan. Ketika dia taubat. Adapun membesuk orang kafir saat sakit boleh. Itu salah satu pintu dakwah. Hatinya pas terbuka itu. Tapi kalau sudah meninggal tidak takziah ya. Kalau meninggal, nah. Ya. Kan enggak takziah. Nah, ini mungkin itu udah ditanganin sendiri kan. Nah, kita kan sebagai tetangga. Bukan tetangga. Mudin aja. Mudin. Ya, mudin beda, boleh kalau mudin. Kan cuma menghadiri aja ya. Menghadirin aja. Kan itu kan udah biasanya udah ditanganin sama apa namanya? Kumpulannya. Ya, hanya menunjukkan solidaritas saja. Boleh, enggak masalah. Karena dia termasuk posisi yang membawahi ya. Mengayomi lah, posisi yang mengayomi. Jadi boleh. Berbeda dengan yang tidak menjabat seperti itu ya, beda. Hanya sekedar hadir untuk memberikan apa istilahnya? Setor muka ya. Boleh. Ustaz, kalau nyambung yang disampaikan, pernah mengalami Ustaz, karena kebetulan berada di lingkungan yang heterogen di perumahan. Batasannya kita membantu yang meninggal itu non muslim itu apa Ustaz? Karena pengalaman ana Ustaz, itu nyiapkan kursi, tenda, terus kemudian ya sebatas itu. Kemudian ketika ritualnya mereka mulai, saya pulang. Jauh. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, hanya sebatas apa? Jadi nyiapkan kursi. Boleh, enggak ada masalah. Nah. Apa itu? Iya. Ceritanya mendengar kisah Nabi yang gigih untuk menyelamatkan paman beliau. Ya, apakah itu
kalau dikaitkan dengan penerapan kita untuk sekedar wajib menyampaikan saja kepada keluarga, kepada saudara dan orang tua, itu apakah juga bisa contoh kayak gitu? Apa gimana Ustaz? Karena pernah mendengar dari ikhwan ini, kita itu cuma wajib menyampaikan. Jadi kalau sudah menyampaikan sudah, nggak usah untuk ngoyo atau gimana. Sedangkan kita kan punya rasa sayang ya pada saudara. Nah, gimana ya kepada teman juga itu, kalau memang belum sampai ilmunya atas kesirikan atau apapun, jadi kita berpikir juga untuk gimana caranya supaya bisa tersampaikan, bisa menjadi sarana untuk dapatnya hidayah tauhid tersebut. Ya, terus itu gimana? Konsep hidayah sama dengan konsep rizki. Coba bilang sama orang tadi, Anda kalau cari rizki gimana? Sekali nggak dapat, besok selesai? Enggak, tetap tiap hari. Walaupun kita nggak tahu berapa jatah kita, tapi setiap hari. Sama hidayah pun demikian. Kalau kita berusaha ingin memberikan hidayah kepada orang lain, ya tiap hari. Maksudnya saat yang kondusif, bukan sekali sampaikan selesai. Enggak. Ya, sama dengan konsep rezeki. Apakah nasihat itu, kata-kata itu termasuk syubhat? Iyalah, termasuk syubhat. Nanti orang berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya itu contohnya Rasulullah kan sampai sakaratul mautnya disamperin kan. Ya itu mencari situasi-situasi yang kondusif. Nah, sama kalau kita mau cari rezeki pas ada lapak peluangnya badine akeh ya hadir di situ kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.